Kita sekarang mau mulai pembelajaran kita. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Siapa yang mau memimpin doa anak-anak? Saya, Bu. Ya, silakan nak. Iya, anak Palen kami sudah memimpin doa dengan baik. Tepuk tangan. Nah, dan kita sudah mempelajari tentang makhluk hidup. Tentang apa? Makhluk hidup. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran kita dengan tema peduli terhadap lingkungan. Jam 5 sore. Tumbuhan apa saja yang Bapak tanam? Yang saya utamakan tumbuhan tanaman padi. Berapa modal Pak? Kami narasumber kita. Nah, sekarang setelah Ibu tampilkan video. Ibu tampilkan video untuk kalian tonton. Nanti kalian mengamati. Lalu kalian bisa membuat laporan tentang pengamatan kalian tentang video tersebut. Nah, sekarang Ibu tampilkan videonya ya. Coba ditonton ya. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras itu berasal dari padi? Dan tentunya tidak tahu ya, nasi itu berasal dari beras dan beras itu berasal dari padi. Mari kita mengenal lagi lebih dalam tentang tanaman padi. Padi adalah tanaman yang sangat populer di Indonesia. Padi itu menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Ya, itulah tadi video tentang tanaman padi. Nah, setelah kalian mengamati video tersebut, kalian bisa menyusun atau merancang wawancara yang telah kalian amati. Nah, kalian itu melakukan observasi pengamatan untuk membuat suatu laporan tentang pertumbuhan tanaman padi. Nah, sekarang anak-anak, siapa yang sudah selesai membuat suatu laporan tentang wawancaranya terhadap Bapak petani tadi? Siapa? Oh, ya, Nak Dwi, dia sudah selesai membuat suatu laporannya. Coba nak, dibacakan laporannya nak. Hasil laporan wawancara saya dengan Pak tentang tanaman padi. Pertama-tama, lahan sudah disediakan. Benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung kuning dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Tak juga memberi pestisida dan pupuk pada tanaman padi. Bibit yang telah siap dipindah ditanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh keras dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu yang disebut beras yang kita makan setiap hari. Demikian laporan saya tentang pertumbuhan padi. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk anak Dwi. Bagus sekali hasil laporannya dari narasumber. Nah, sekarang ada lagi anak-anak kami yang sudah membuat suatu laporan. Saya, Bu. Iya, silakan nak. Apa laporan soalon tentang narasumber yang kita undang tadi? Hasil laporan saya tentang tanaman padi. Padi menghasilkan beras. Banyak padi adalah tanaman yang sangat penting di penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional.
Pertumbuhan padi dibagi menjadi tiga tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung bumi dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya pencambaran benih bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan bertumbuh bercabang hingga muncul ke permukaan. Bakal akan dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Selanjutnya tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam, yang disebut beras. Iya, terima kasih buat anak kami tolong. Dia sudah membuat suatu laporan tentang pengamatan video yang ditonton tadi mengenai tanaman padi. Nah, sekarang Ibu perjelas lagi bahwa tanaman padi itu sangat butuh bagi masyarakat Indonesia. Pertumbuhan padi ini dimulai dari padi yang kering, lalu dibibitkan menjadi kecambah, lalu ditanam di air yang mengalir supaya pertumbuhannya bersamaan. Kemudian dipindahkan ke lahan yang sudah disiapkan, lalu ditanam, dipupuk, dan juga nantinya menghasilkan gabah yang banyak. Gabah yang banyak itu digiling, itulah yang menjadi beras. Beras itulah yang menjadi makanan pokok kita masyarakat Indonesia. Itulah tentang tanaman padi dari narasumber kita. Nah, sekarang Ibu kasih suatu video tentang peduli lingkungan. Nanti kalian bisa mengamati video tersebut, lalu kalian merancang atau membuat suatu laporan tentang video yang Ibu buat tadi. Oke anak-anak, sekarang Ibu putar videonya ya. Kegiatan peduli lingkungan. Teman-teman Smart Point, ayo kita cari tahu contoh kegiatan peduli terhadap lingkungan. Melakukan reboisasi atau penanaman pohon kembali di lahan lindung. Iya, itu tadi suatu video tentang peduli terhadap lingkungan. Nah, kalian tadi sudah menontonnya kan? Sudah melihatnya kan? Nah, sekarang Ibu kasih kalian untuk melakukan suatu laporan yang kalian sajikan nantinya di sini tentang peduli lingkungan. Nah, kelompok mana tadi yang belum ini? Tadi kelompok ini udah, kelompok ini udah. Sekarang kelompok padi. Kelompok padi belum ada tadi hasil laporan kalian. Nah, sekarang Ibu minta kalian membuat suatu laporan tentang video yang kalian amati tadi. Siapa yang mau? Ya, silakan nak. Laporan saya tentang video kebersihan lingkungan adalah satu, kebersihan lingkungan harus selalu kita jaga karena bagaimanapun lingkungan yang baik akan membuat warganya nyaman dan produktif, dan kalau lingkungannya buruk maka itu juga akan menjadi salah satu sumber penyakit. Dua, menurut saya peran pemerintah dan masyarakat sangat penting. Di satu sisi masyarakat harus sadar akan kebersihan dan lingkungan. Salah satunya adalah jangan membuang sampah sembarangan, apalagi membuangnya ke sungai. Namun di sisi lain pemerintah juga harus menyediakan sarana yang memadai seperti penyediaan tong-tong sampah dan truk-truk pengangkut sampah yang memadai agar sampah tidak menumpuk di lingkungan desa ini cukup. Warga-warganya sudah banyak yang sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan. Selain itu, warga di sini sudah terbiasa mendaur ulang sampah menjadi barang-barang kerajinan tangan yang bermanfaat dan mempunyai nilai jual. Warga yang terbiasa menanam tanaman hias di depan pekarangan rumahnya sehingga menjadikan desa ini terlihat bersih, hijau, asri. Terima kasih. Sekian laporan saya tentang lingkungan. Iya, terima kasih. Bagus sekali hasil laporan anak kita si Anugrah tentang peduli lingkungan. Tadi kalian sudah mengamati bagaimana cara membersihkan lingkungan supaya asri. Dia sudah membuat suatu laporan tentang peduli lingkungan dengan
mengamati atau menonton suatu video. Nah, sekarang ibu mau bertanya, adakah kalian mempunyai tanaman di rumah? Ada? Siapa yang mempunyai tanaman di rumah? Apa tanamannya, nak? Nah, ada yang mempunyai hewan di rumah? Siapa yang mempunyai hewan di rumah? Apa hewannya, nak? Tanamannya apa? Iya, kita mempunyai hewan dan tumbuhan di lingkungan rumah kita. Nah, sekarang saya ibu perlihatkan ada suatu gambar di sini tentang sumber daya alam hayati. Nah, apa itu sumber daya alam hayati, nak? Ya, apa, nak? Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam hewani dan Iya, sumber daya alam hayati itu adalah terbagi dua, yaitu sumber daya alam hewani dan juga sumber daya alam nabati. Nah, sumber alam daya hayati itu dibagi dua tadi, yaitu satu dari tumbuhan, yang satu lagi dari hewan. Contohnya, apa contoh-contohnya sumber daya alam tumbuhan? Siapa yang tahu? Sumber daya alam tumbuhan atau sumber daya alam nabati? Sumber daya alam nabati, siapa yang tahu? Saya, Bu. Iya, apa, nak? Sumber daya alam nabati, tumbuhan dari hasil pertanian dan perkebunan kerap dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Biasanya jenis tumbuhan ini digunakan untuk pembuatan bahan panggang, sandang, hingga obat-obatan. Iya, tepuk tangan. Dia itulah sumber daya nabati. Sumber daya nabati itu diperoleh dari tumbuh-tumbuhan. Ada lagi satu lagi, yaitu sumber daya hewani. Nah, saya tanya, apa itu sumber daya hewani, anak-anak? Siapa yang bisa jawab? Oh ya, ini dulu ya, nanti situ. Ya, ayo Edo. Seperti hewan peternakan, hewan perikanan juga dimanfaatkan untuk bahan makanan dan mata pencaharian. Biasanya nelayan akan mengumpulkan hewan perikanan dan mengkonsumsi atau menjualnya. Contoh, ikan lele, udang, cumi-cumi, ikan gurame. Iya, dia itu sumber alam hewani dari nelayan, yaitu penghasil ikan yang kita makan setiap hari. Ya kan, enak makan ikannya kan? Enak. Enak. Nah, apa lagi hewani itu, sumber daya hewani itu? Siapa lagi yang bisa? Iya, Palen. Sumber daya alam hewani seperti hewan peternakan. Hewan sapi ternak juga dimanfaatkan untuk bahan makanan dan mata pencarian. Biasanya peternak sapi akan mengumpulkan hewan sapi ternak dan mengkonsumsi atau menjualnya. Iya, dia itu dari sumber daya hewani dari apa? Sapi. Sapi itu kita perlukan air susunya diperah, langsung kita konsumsi, sebagian kita jual. Itulah yang dimaksud dengan sumber daya hayati. Nah, inilah dia gambar-gambar sumber daya hayati. Nah, kita lihat ini ya. Nah, kita lihat ini sumber daya hayati ini. Nah, ini tadi sumber hayati. Ini gambar apa, nak? Ikan. Iya, inilah sumber daya hewani, ya kan? Yang yang apa? Siapa Pak pengambil ikannya, nak? Nelayan. Nah, kalau sapi-sapi tadi seorang peternak. Nah, kalau sumber daya nabati itu tadi yaitu petani. Mereka itu menanam jagung, apalagi? Padi, apalagi? Nah, itulah yang disebut sumber daya hayati. Nah, sekarang ibu kasih kalian video, ayo kita bernyanyi tentang petani. Nah, ini sumber daya itu. Berdiri dulu semua, berdiri. Berdiri dulu semua. Berdiri dulu semua ya, biar nyanyi lagi kita. Ayo berdiri dulu kita semua, ayo. Berdiri udah. 1, 2, 3 ya. Nasi putih terhidang di meja. Kita santap setiap hari. Beraneka ragam hasil bumi. Dari manakah datangnya? Dari sawah dan ladang di sana.
jalanilah penanamnya. Panas derita dirasa hujan rintik, tak mengapa masyarakat butuh bahan pangan. Terima kasih Bapak Tani, terima kasih Ibu Tani, tugas Anda sungguh mulia. Iya, terima kasih anak-anak, silakan duduk. Nah, pembelajaran kita kan sudah selesai. Sekarang Ibu mengasih tugas pada kalian. Tugas kalian itu adalah membuat suatu observasi percobaan. Apa tadi, Nak? Observasi Kalian membuat suatu tanaman di dalam pot. Nah, lalu kalian harus merawat tanaman tersebut sehingga tanaman tersebut bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi tumbuhan kalian itu nanti kalian rawat, yang kalian buat itu, itulah tugas kalian di rumah. Membuat apa tadi aku bilang? Membuat observasi percobaan, yaitu membuat suatu tanaman di dalam pot, lalu kalian merawatnya dan apa? Menyiram atau pokoknya kalian merawat bagaimana supaya tanaman itu bisa tumbuh subur dan bagus, ya. Nah, sampai di situ dulu anak-anak pembelajaran kita. Sebelum kita pulang, kita berdoa. Nah, siapa nak anak-anak ibu yang mau mimpin doa? Saya, Bu. Ayo, nak. Mari kita usahakan. Sudah selesai. Iya, terima kasih. Pembelajaran kita sudah selesai. Sekarang kita bisa pulang ke rumah dengan selamat. Iya kan? Ya, Bu. Nah, sekarang kita pulang.